Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Reja dari Sawang Civet Exotic Animal Farm House. Oke, baiklah. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu saya tetap bosan. Banyak sekali kejadian-kejadian yang saya alami. Salah satunya adalah apalagi dalam peternak musang ya, seperti yang teman-teman semua ketahui bahwa peternak musang ini dibilang susah ya susah, dibilang gampang ya gampang. Pada kesempatan hari ini saya ingin coba berbagi pengalaman sama teman-teman. Alhamdulillah atas support dan dukungan teman-teman, saya bisa sampai sejauh ini dalam peternak musang. Dan dengan requestnya teman-teman kemarin yang sempat ngobrol-ngobrol sama saya dalam peternak musang, atas kejadian terutama yang akan saya jelaskan sekarang ini adalah proses melahirkan musang gitu loh. Kita langsung saja ya. Kemarin itu saya ada musang yang melahirkan, namun musangnya ini tidak mampu melahirkan sendiri teman-teman. Lalu apa sih dan kenapa gitu? Ternyata musang ini terjadi sungsang. Mungkin teman-teman yang lain kalau belum tahu apa itu sungsang bisa cek di Google, di beberapa artikel mungkin ada ya. Sungsang dalam musang ya. Tidak semua musang ini bisa mengeluarkan anaknya ini secara selamat gitu ya, atau lebih tepatnya apa ya, bisa mengeluarkan sendiri gitu. Jadi harus kita bantu, entah itu kita bisa memanggil dokter hewan ataupun kita dengan secara manual. Dan kebetulan kejadian yang saya alami ini pada saat itu tengah malam, dan saya udah berusaha kontak dokter karena mungkin posisinya udah malam ya. Saya kontak-kontak pun tidak ada jawaban. Andai saya ke tempatnya langsung pun itu tidak memungkinkan karena kan posisinya sudah malam. Pada akhirnya saya memutuskan bersama tim, bersama saudara saya untuk melakukan proses manual, yaitu dengan cara saya tarik dengan tangan saya sendiri gitu. Dan beberapa teman-teman yang lain tentunya yang sering sekali mengalami proses seperti ini tuh pada banyak yang tanya gimana prosesnya, lalu bagaimana caranya. Banyak teman-teman yang pengen tolong dong mas, dibuatkan videonya, dibuatkan datanya supaya teman-teman yang lain pun bisa belajar gitu. Walaupun saya pribadi pun masih belajar. Makanya di sini saya cuma pengen mengajak teman-teman kita sama-sama belajar, sharing-sharing tentang pengalaman pribadi yang ada di kandang. Mungkin alhamdulillah kemarin ada tim dan saudara saya itu merecord videonya, walaupun videonya kurang jelas, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti akan saya jelaskan di videonya. Pokoknya buat teman-teman yang pengen belajar, pengen tahu, pengen saling berbagi pengalaman, simak terus aja videonya. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik, diambil yang positifnya, yang jeleknya saya skip aja. Oke, silahkan kalian nonton.
tamat. Nah ini teman-teman, jadi prosesnya pertama-tama ini saya kan tadi habis ngambil indukannya, dan saya juga udah menyiapkan tisu untuk persiapan nanti mengeringkan si babynya. Nah di sini yang harus dilakukan adalah tentunya harus menarik ekornya ya, karena kan susang ini kan ekornya dulu perlu teman-teman ketahui. Dalam menarik ekornya ini tidak asal tarik, sebenarnya sih bukan ditarik tapi kita pantang aja, dan ditariknya ini sedikit perlahan-lahan. Kita mengikuti si induknya, ketika induknya dia kayak ngeden gitu, kayak berusaha mendorong anaknya untuk keluar. Nah di situ kita ada momen untuk menarik. Ketika induknya dia nggak ngeden, kita jangan tarik. Kenapa? Pasti si induknya berontak. Seperti teman-teman yang lihat di situ, ada saudara saya, adik saya yang mengalihkan si induknya supaya tidak ngebalik ke saya gitu, dengan tujuan biar nggak gigit, karena kan memang indukannya ini kan dibilang galak tuh, memang asli galak. Walaupun perawatan lama tapi dia udah fokus buat indukan, jadi dia tidak pernah untuk dipegang-pegang, interaksi, nggak pernah diajak main. Dia cuman ya paling dikasih makan, bersihin kandang, lalu rutinnya dikasih mandi, itu aja. Mungkin yang lain juga sama ya. Kalau indukan ini rata-rata cuman dimandiin, kasih makan, tungguin birahi, lalu kawinkan. Nah kita lanjut. Ketika si kakinya dia udah keluar, nah kita harus beralih, jangan ekornya yang ditarik, kita tarik juga si kakinya berbarengan biar tidak licin. Kita harus pakai tisu biar nggak licin gitu. Kita terus tarik perlahan sambil mengikuti si induknya lagi ngeden, kita tarik terus perlahan. Insya Allah kalau kita mainnya perlahan, si babynya pun dia nggak mungkin tidak sakitan ya, walaupun memang sakit tapi nggak terlalu sakit. Nah alhamdulillah tuh, setelah sekian lama airnya keluar. Begitu keluar dia belum bernafas, lalu kita kasih napas buatan. Sebelumnya kita isap dulu yang di hidung biar air ketubannya keluar, lalu kita kasih napas buatan, dan alhamdulillah babynya pun selamat. Jadi mungkin itu saja ya. Nah itu dia teman-teman videonya yang saya maksud. Saya kemarin lahiran dengan cara proses ginsang ya, yang saya bantu, dan teman-teman yang lain juga ikut membantu. Jadi kesimpulannya gini teman-teman, ini ada sedikit tambahan dari saudara-saudara juga ya beserta tim, bahwasanya bukan kita nggak mau membawa ayam ini ke dokter hewan untuk dilakukan sesar ataupun penanganan medis ya. Suatu alasan yang bikin kami sekeluarga beserta tim tidak membawa si musang ini ke dokter hewan adalah yang pertama, posisinya jauh banget teman-teman, kurang lebih menempuh jarak waktu 1,5 jam, dan jalannya pun itu kita naik gunung ke beberapa spot-spot pokoknya naik turun gitu, jalannya sepi, ditambah tengah malam, itu ada jam 12 malam. Makanya kita coba inisiatif, kita pikirkan dan kita putuskan bersama-sama untuk kita lakukan proses manual, yaitu dengan cara ditarik
si babynya. Proses ini pun memang dibilang ekstrim ya. Dibilang sakit ya memang sakit, pasti sakit. Cuma daripada kita tidak ngapa-ngapain, diam di tempat cuma bisa memandang, berdoa, tapi gimana gitu ya, perasaan kita kok kayak kasihan. Akhirnya udahlah, kita berdoa, bismillah, yuk kita coba. Kita ambil tisu dulu, lalu kita ambil itu babynya indukannya, kita coba. Sebelumnya kita berdoa dulu biar prosesnya diberikan kelancaran, kemudahan, serta keselamatan baik ownernya, kipernya, lalu musangnya itu sendiri, baik itu indukannya dan si babynya. Dan alhamdulillah prosesnya pun diberikan kelancaran, tidak ada halangan, walaupun ada sedikit halangan yang bikin kita ambil drop gitu ya. Alhamdulillah kita masih diberikan keselamatan. Nah, baiklah, mungkin itu saja teman-teman yang mungkin bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penanganan proses-proses membantu lahirnya si musang, dan saya minta maaf juga bila mana videonya kurang baik. Saya juga masih belajar. Mohon bimbingannya, mohon doanya, dan mohon supportnya. Saya Reja, undur diri. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.